Pemirsa, tim rescue pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Jambi mengevakuasi seekor biawak yang masuk rumah warga dan bersembunyi di kamar mandi. Biawak diduga masuk rumah warga karena kelaparan hingga membuat panik pemilik rumah. Menggunakan peralatan lengkap, tim rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi langsung mengevakuasi seekor biawak yang masuk rumah warga di Kelurahan Simpang 4 Sipin, Kota Jambi. Saat akan dievakuasi, hewan melata ini masuk dalam bak penampungan air dalam kamar mandi. Kurang dari 1 jam, petugas berhasil mengevakuasi biawak berukuran hampir 1 meter. Biawak dengan bobot mencapai 10 kg tersebut masuk dalam rumah warga, diduga kelaparan, ingin mencari mangsa. Biawak ini dapat sedang mencari mangsa, dan karena kondisi sangat berbahaya, maka kita turunkan 5 orang personil untuk melakukan evakuasi. Setelah berhasil evakuasi, biawak tersebut dibawa ke Makodamkar Kota Jambi sebelum dilepas liarkan ke habitatnya yang jauh dari pemukiman warga. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra melaporkan. Pemirsa, razia kendaraan plat dinas TNI Polri digelar petugas gabungan Puspom Mabes TNI dan Propam Mabes Polri di jalur bus Transjakarta Koridor 5 di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Dalam razia tersebut, puluhan kendaraan berplat dinas TNI Polri terjaring. Satu persatu pengendara yang nekat masuk melintas di jalur bis Transjakarta Koridor 5 di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur ini langsung diberhentikan petugas gabungan Puspom Mabes TNI dan Propam Mabes Polri Senin pagi. Kendati sasaran razia yang digelar petugas kendaraan berplat dinas TNI Polri yang masuk di jalur busway, namun tidak sedikit pengendara sepeda motor yang panik ketakutan kabur melalui celah-celah pembatas jalan untuk menghindari petugas. Bahkan ada salah satu pengendara yang takut terjaring petugas, nekat mengaku sebagai anggota Polri. Namun saat diperiksa ternyata sang pengendara bukan anggota Polri, sehingga petugas melucuti seluruh atribut yang dikenakannya. Puluhan kendaraan berplat dinas TNI Polri terjaring razia ini, termasuk kendaraan mobil dengan atribut bintang 1 yang kedapatan masih nekat masuk jalur Transjakarta. Hari ini kita melaksanakan razia obstructed di busway di koridor, tepatnya di koridor 5 Jatinegara Barat. Adapun sasaran yaitu anggota TNI Polri dan masyarakat sipil yang memasuki jalur busway. Jadi kita sterilkan. Kita melaksanakan rutin pada hari Senin. Razia penertiban para anggota TNI Polri ini dilakukan agar para anggota TNI Polri tertib berlalu lintas saat berkendara. Di Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan mewarnai pembagian kupon antrean operasi pasar khusus LPG 3 kg di kawasan Legian, Badung, Bali. Dalam operasi pasar tersebut, warga bisa membeli 1 tabung LPG 3 kg dengan harga terjangkau Rp18.000. Kericuhan ini pecah saat pembagian kupon antrean dalam operasi pasar khusus gas LPG 3 kg di kawasan Legian, Kuta, Badung, Bali. Warga yang sudah tak sabar setelah lama menunggu langsung berdesakan berebut kupon dari petugas. Lantaran tidak kondusif, petugas pun menghentikan pembagian kupon. Namun akhirnya ratusan warga yang tidak kebagian kupon pun akhirnya melakukan aksi protes karena menganggap sistem pembagian kupon tidak adil. Selain itu, ada warga yang mendapatkan kupon meski tidak membawa KTP dan kartu keluarga saat membeli gas LPG bersubsidi. Mestinya dulu kan kita disuruh bawa KTP ya. Mestinya kan tunjuk KTP baru dikasih nomor. Itu kan lebih fair jadi ya daripada gini duduk ke karu-karuan. Jadi tadi itu saling rebutan gitu Pak? Rebutan betul. Nggak dapat Pak? Nggak dapat. Kalau ada di luar, kalau nggak ada ya gimana ya? Nggak tahu juga caranya ini gimana. Biasanya kalau beli di warung berapa dapat harganya Bu? 30-an ya. Berarti dengan adanya operasi gas saat ini gimana Bu tanggapannya Bu? Ya lumayan dah, enak. Dalam operasi pasar ini, warga bisa membeli 1 tabung LPG 3 kg dengan harga terjangkau, yakni Rp18.000. Lantaran sebelumnya harga gas melon terus melambung hingga Rp35.000.
dan warga juga kesulitan mencari gas bersubsidi di pengecer maupun di pangkalan. Dari Badung, Bali, Bagus Salit, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, kebijakan pembelian gas LPG 3 kg menggunakan KTP resmi diberlakukan 1 Juni kemarin. Namun sejumlah agen dan pangkalan gas belum bisa menjalankan syarat pembelian gas subsidi tersebut. Sejumlah pangkalan gas di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terpantau belum menerapkan kebijakan pembelian gas LPG 3 kg dengan menunjukkan KTP. Penjual mengaku kebijakan itu sulit diberlakukan lantaran banyaknya pelanggan yang membeli gas dalam jumlah banyak untuk dijual kembali. Ia mengaku Pertamina sudah melakukan sosialisasi kebijakan itu, namun ia belum mendapat arahan soal beli gas LPG 3 kg via pendataan aplikasi merchant. Sementara seorang pemilik pangkalan gas di Mandailing, Natal, Sumatera Utara mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Namun ia tidak bisa menjamin pendistribusian gas 3 kg akan tepat sasaran. Banyak pelanggan yang datang membeli gas 3 kg dengan menunjukkan KTP justru dari warga kalangan mampu. Kalau warga sendiri banyak yang ngeluh, ngapain pakai KTP segala, ribet banget gitu. Yang penting kalau kita beli gas ada ya udah beres. Kayak begitu, Mas. Sementara warga miskin di daerahnya belum memiliki KTP. Dari Jakarta dan Medan, Sumatera Utara, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, eksekusi pengosongan rumah di Magelang, Jawa Tengah oleh pihak pengadilan negeri diwarnai kericuhan dan isak tangis. Ya, pihak keluarga tergugat yang juga pemilik rumah mencoba mempertahankan dan menghalang-halangi proses eksekusi. Beginilah suasana adu mulut antara pihak tergugat dengan pihak pengadilan negeri Mungkit saat eksekusi pengosongan rumah di Dusun Kurahan, Desa Kecamatan Borobudur, Magelang. Pihak tergugat mencoba mempertahankan rumah yang dijadikan homestay. Pihak Polres Kota Magelang pun mengamankan 2 orang dari pihak tergugat lantaran dianggap menghalang-halangi proses eksekusi pengosongan. Bahkan Nyonya Sri Wahyuni, pemilik rumah yang juga merupakan pihak tergugat, menangis histeris sambil mempertahankan rumahnya. Tapi ini pun sudah sempat terhenti juga karena mereka melakukan upaya hukum banding. Kita sudah tunggu upaya hukum bandingnya juga. Bahkan saat ini posisi upaya hukum kasasi. Eksekusi pengosongan homestay di lahan seluas 342 meter persegi ini berdasar putusan Pengadilan Negeri Mungkit tertanggal 9 Juli 2020 dan dikuatkan dengan putusan banding Pengadilan Tinggi Semarang tahun yang sama dari penggugat atas nama Nyonya Damini melawan Ibu Sri Wahyuni bersama keluarganya. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan.